Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kuasa dan penuh cinta, Engkau tetap setia mendampingi kami dalam situasi yang paling berat sekalipun, dalam situasi yang tak terbayangkan kesulitan. Engkau selalu ada bersama kami. Allah selalu beserta kami. Izinkan kami mengalami derita itu dengan ketaatan yang sama dan kesetiaan yang sama, seperti Engkau tunjukkan kepada kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab atau surat Ibrani ada kalimat yang sangat menguatkan kita. Allah sama, dahulu, sekarang, dan akan datang. Sekali lagi, Allah sama, dahulu, sekarang, dan akan datang. Artinya Tuhan mendampingi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan Tuhan tetap beserta kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Bahkan kemartiran seperti yang sekarang ini dalam diri Santa Agatha pun, Tuhan tetap mendampingi kita. Bahkan ketika kematian membawa orang-orang martir tertentu, orang tertentu, Dia membangkitkan kita. Dia membawa kita kepada Dia, ya, seperti yang Ia janjikan. Nah, maka itu kalimat itu merupakan suatu kekuatan, sesuatu hiburan, sesuatu daya harapan, dorongan untuk kita tetap setia di dalam menghadapi situasi seberat apapun. Dan kita tetap berharap kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita diingatkan kembali peranan dari seorang Yohanes Pembaptis yang berani membela kebenaran, membela keadilan. Nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai Roh Kudus itu diperjuangkan dalam hidup kita. Ya, kita tidak boleh kalah dengan dorongan-dorongan bawah seperti yang ditunjukkan oleh Herodes. Ya, kita harus sampai kepada dorongan Roh Kudus ke atas, buah-buah Roh Kudus, cinta kasih, harapan, mengampuni, memaafkan, mengerti, memahami orang lain, damai, sukacita, dan itu buah-buah roh. Ya. Tetapi buah yang di bawah itu, buah yang katakanlah di bawah itu buah kejahatan, kedagingan. Dan itu ditunjukkan sekali lagi kontras antara Yohanes Pembaptis kehidupannya dengan kehidupan Herodes. Nah, dalam batin kita demikian juga ada tuntutan untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan, tetapi ada dorongan juga untuk menjalankan nafsu-nafsu manusiawi kita yang rendah. Terjadi suatu pergulatan dan itu juga nampak dalam diri Herodes. Dia suka dengan khotbah Yohanes Pembaptis, tetapi dia jatuh ke dalam kelekatan kekuasaan, kelekatan kedagingan, kesombongan, ya, serakah, kikir, dan juga terlekat kepada makanan, kedagingan. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka itu dia antara dua dorongan itu, maka terjadi peperangan batin di dalam hatinya. Dia suka mendengarkan Yohanes, tetapi dia juga terbawa, terlekat, terikat. Maka ketika dia mengambil istri dari saudaranya Felix yang bernama Herodias, dan bukan hanya mengambil, sebetulnya mereka berdua juga berkonspirasi karena Herodias juga suka dengan Herodes. Maka ketika anak tirinya Herodes yang anaknya dari Herodias menari dengan begitu bagusnya di ulang tahun sang raja, maka raja tergerak untuk apa? Untuk berjanji meminta apa saja kepadaku, bahkan setengah kerajaanku. Jadi kita lihat ini, sesuatu yang bernilai, yang tinggi, yang besar itu dikalahkan oleh kesenangan, oleh nafsu, oleh daging, oleh keinginan-keinginan daging. Maka ketika si gadis ini juga akhirnya minta kepada ibunya Herodias, apa yang harus diminta? Kepala
Yohanes Pembaptis. Dan kita bisa membayangkan bengis kejamnya, ya, dan terjadi. Kepala Yohanes dimasukkan, dia letakkan di talam, ya, dan dipersembahkan di hadapan Herodes. Sungguh suatu yang mencekam gitu loh. Ya, kalau kita bayangkan kepala seseorang berada di tengah-tengah ulang tahun seperti itu, darah mencucur mata dan mengerikan. Jadi orang menjadi bengis gitu. Dan ini kita bisa lihat dalam diri apa? Dalam diri zaman sekarang Hitler. Ya, kita tahu bagaimana ribuan orang dibantai, diperlakukan seperti binatang. Kita pernah ingat kisah tentang Idi Amin. Bahkan tubuh manusia dimasukkan di kulkas untuk menjadi makanan mereka, menjadi mengerikan. Dikuasai oleh kekuasaan, bukan hanya kekuasaan manusiawi, tetapi itu menjadi lubang dari kuasa iblis untuk dikuasai. Lalu untuk menghancurkan manusia dengan kejam, dengan keji. Kita bisa melihat misalnya tokoh-tokoh politik tertentu demi kekuasaannya dia bisa menghancurkan kelompok oposisi dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk supaya dijatuhkan. Ya, dan seperti itu terjadi dalam diri orang-orang yang terikat kepada kekuasaan, kepada nafsu, kedagingan, kepada sesuatu yang dia rindukan, diinginkan dalam hidupnya. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi ini persis oposisi dengan sikap Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, Anda di mana? Kita di mana? Kita seringkali juga begitu, terjadi suatu pergulatan, suatu peperangan, katakanlah suatu sikap di mana di satu sisi kita ingin berbuat baik, di satu sisi kita ingin melakukan buah-buah roh, tapi di sisi lain kita dirongrong dari dalam hati kita terdalam, dirongrong untuk tidak melakukan itu, atau justru berbuat yang jahat, atau berbuat yang tidak berkenan di hati Allah. Jadi ada sesuatu rongrongan dalam diri kita. Nah, kita lihat ini, dan ini yang sering kali terjadi di bawah sadar kita, secara psikologis berada dalam bawah sadar kita yang merongrong, yang membuat kita untuk tidak melakukan yang baik, ya, tetapi justru melakukan yang jahat. Dan itulah suara hati kita. Ya, suara hati kita, melakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat. Maka saudaraku yang terkasih, karena ini menjadi bagian dari perjuangan dan pergulatan kita, maka kita terus-menerus mohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus itulah membimbing, menuntun mata hati kita, menuntun supaya kita memiliki kebijaksanaan, memiliki pencerahan, memiliki pandangan yang benar tentang keselamatan, tentang yang baik dalam hidup kita masing-masing. Saudara, semoga Tuhan mengilhami, menguatkan, menumbuhkan dalam hati kita sesuatu yang berkenan di hatinya, ya, di hati kita, dan kita terus-menerus untuk berjuang, bergulat untuk memilih yang baik di hadapan yang tidak baik. Dan itu bermula dari hati kita yang terdalam. Maka perlu juga selalu kita perhatikan di dalam hati kita itu perlu juga apa? Perlu juga kepekaan akan dorongan-dorongan yang tidak baik dalam diri kita, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi dorongan-dorongan yang tidak baik, dan supaya kita tidak dikalahkan dan iblis bisa memakai kelemahan-kelemahan itu. Saya mengingatkan kita bahwa hari ini adalah Jumat pertama. Salah satu unsur penting dari Jumat pertama adalah bahwa kita belajar mempersembahkan kebaikan kita. Kita belajar mempersembahkan keburukan kita, kekurangan kita kepada hati kudus Yesus. Jadi hati kudus Yesus ini adalah simbol lambang dari kemurnian puritas kudus, purity of heart. Ya. Hati yang murni, yang hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati yang murni di mana kita bersih dari kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat. Mungkinkah itu? Bisa. Meskipun berat, maka kita perlu juga selalu mempersembahkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, kita serahkan, kita letakkan problem itu di dalam hati Yesus. Dan Yesus akan bekerja, akan menolong kita, ya, untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saudara, semoga di hari Jumat pertama ini kita terus-menerus mempersembahkan dosa kita, mempersembahkan kekurangan kita. Ketika kita melihat hati kudus Yesus, hati kita tergerak untuk mempersembahkan itu, karena hidup adalah persembahan. Nah, ketika kemudian kita merasa bahwa Tuhan
membantu kita dalam pergulatan batin kita, dan kita menjadi murni, purity of heart, puritas cordis. Meski itu tidak mudah, kita yakin Tuhan membantu kita dalam proses yang tidak mudah ini. Semoga hati kudus Yesus menguatkan kita untuk terus-menerus mempersembahkan hidup kita, bukan hanya yang baik, tetapi yang tidak baik pun kita persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akhirnya memurnikan, ya, mengajak kita, menguatkan kita untuk berjuang, untuk mempersembahkan segala yang ada dalam hidup kita. Maka hidup merupakan suatu penyerahan diri kepada Tuhan. Semoga Tuhan membuat kita bergulat, berjuang untuk sehati, sepikir dengan Allah. Hati yang murni. Hati Anda, hati saya, dan hati Kristus, dan hati Bunda Maria. Ya, itulah karena kemurnian hati seperti Bunda Maria ini tanpa noda. Jadi hatinya hanya terikat kepada Allah, seperti Yesus hanya terikat kepada Allah. Ya, kita adalah orang yang pendosa, maka kita seringkali gagal dan tidak mampu, karena kedosaan itulah yang membawa kita untuk menjauh dari Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati Anda. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini supaya kami semua taat, tunduk kepadamu dan mengikuti Engkau, dan berjuang dan mohon rahmat supaya hati kami semurni hati Bunda Maria dan hati Yesus. Kami mau persembahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kuatkan dan sembuhkan kami semua yang sakit, yang menderita karena berbagai macam alasan apapun. Tuhan memberkati Anda dan melindungi Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.